Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. This time, we are going to talk about how to make a grid for questions in, let's say, writing questions for English, ya, or other subjects. Jadi, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kisi-kisi soal, ya. Jadi, kalau kita akan menyusun soal, misalnya bahasa Inggris, ya, mata pelajaran bahasa Inggris untuk misalnya UTS, untuk UAS, atau bahkan ujian harian, kita perlu membuat yang namanya kisi-kisi soal. Supaya apa? Supaya soal yang kita buat itu betul-betul bagus, sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan KD dan sama KI-nya dan sebagainya, termasuk nanti dengan indikator-indikatornya. Nah, nanti saya akan menyampaikan contoh, ya, kisi-kisi soal yang pernah dibuat oleh guru begitu. Nah, tapi sebelum ke sana saya akan sharing dulu bagaimana cara kita membuat kisi-kisi soal yang saya kumpulkan bahannya dari berbagai sumber gitu ya. Nah, yang pertama, dalam melakukan penilaian hasil belajar, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Jadi sebelum kita membuat soal itu, ya, sebelum kita melakukan assessment, itu kita perlu menentukan beberapa hal, ya. Harus kita lakukan langkah-langkah itu sekali lagi supaya soal yang kita buat itu menjadi soal yang baik. Yang pertama tentu penentuan tujuan tes, ya. Ya, seperti kita bahas kemarin, tujuan tes itu kan macam-macam, ya. Ada misalnya mulai placement test, pretest, post test, ya. Kemudian aptitude test, proficiency test dan sebagainya. Nah, itu yang pertama secara umum, ya. Yang kedua, ini penyusunan kisi-kisi. Nah, setelah kita dapat sudah menentukan tujuan tes tadi itu, apakah itu untuk tadi itu termasuk apakah ujian kalau profisiensi atau achievement test. Kalau achievement test bisa berupa ujian harian, ulangan harian, bisa UTS, bisa UAS dan sebagainya. Dan itu yang banyak dilakukan di sekolah-sekolah, ya. Nah, jadi setelah itu kita menyusun kisi-kisi tesnya. Ini yang akan kita bahas nanti, ya. Yang ketiga, setelah nanti kita menyusun kisi-kisi tes, jadi kisi tes itu semacam perencanaan tes gitu, ya. Perencanaan tesnya itu nanti soalnya seperti apa, scoringnya seperti apa, ya. Jenis soalnya itu seperti apa. Itu nanti di situ kisi-kisi tes itu. Kemudian yang ketiga, penulisan soal. Setelah kisi-kisi dibuat, lalu kita menulis soal. Nah, kita sesuai dengan kisi-kisinya, kita susun soalnya. Nah, begitu soal sudah ditulis, itu tidak langsung diujikan, dikasihkan kepada siswa gitu, ya. Tetapi harus ada namanya penelaahan soal dulu. Ya, dilihat apakah sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan, apakah penulisannya sudah benar, ada typo apa enggak, grammarnya sudah benar atau tidak ada, atau ada yang salah, ya. Instruksinya itu sudah jelas atau belum, dan seterusnya. Nah, setelah soal itu divalidasi, setelah ditelaah, baru dirakit menjadi perangkat tes. Misalnya dirakit itu kemudian dilengkapi, misalnya mulai dari identitas soal, yang mulai misalnya ini namanya apa, misalnya ujian tengah semester, kalau sekarang namanya PTS, penilaian tengah semester misalnya, atau PAS kalau di sekolah gitu, ya. Nama sekolahnya, nama mata pelajarannya, kemudian kelas berapa dan sebagainya, sampai nanti instruksinya seperti apa, ya. Kemudian nanti scoringnya seperti apa. Intinya dirakit menjadi sebuah soal gitu, ya. Nah, tentu yang ideal setelah dirakit menjadi sebuah soal, itu soalnya tidak langsung diterapkan ke siswa secara real gitu, tetapi, ya, harus diuji cobakan dulu, ya, termasuk analisisnya, ya. Jadi setelah soal itu dirakit, kemudian soal itu diuji cobakan dulu. Misalnya ini untuk anak SMP, misalnya SMP kelas berapa, ya, kelas 7. Ya,
sebisa mungkin soal itu diuji cobakan dulu. Minta kalau misalnya untuk di sekolah tertentu, misalnya ada satu kelas begitu, atau bahkan 2 kelas atau lebih, nah itu diuji cobakan. Nah, siswa kelas 7 disuruh mengerjakan dengan waktu yang seperti direncanakan dalam soal, kemudian mereka suruh mengerjakan. Nah, setelah mengerjakan nanti kita tanya, bagaimana kira-kira, apakah soal ini sudah bagus, hal apa yang masih membingungkan, terlalu sulitkah, terlalu mudahkah, ya waktunya cukup atau tidak, kemudian tampilannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, setelah dapat masukan dari uji coba itu, diperbaiki, direvisi gitu. Ya. Nah, apalagi kalau soal itu akan digunakan misalnya ya untuk sekolah sekabupaten misalnya, sekecamatan, sekabupaten, dan seterusnya, apalagi sampai seprovinsi dan apalagi nasional, itu harus diuji coba betul itu ya. Karena mungkin kondisi anak di satu kecamatan tertentu dan kecamatan yang lain itu berbeda ya. Nah, oleh karena itu mungkin perlu diuji cobakan. Kalau misalnya kabupaten diuji cobakan kepada beberapa sekolah untuk sekolah-sekolah yang mewakili. Katakan kalau sekolah di kabupaten itu beragam, ada yang di kota, ada yang di pinggiran, ada yang di desa gitu ya, diambil sampelnya gitu secara klaster seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa? Belum tentu soal yang menurut anak di sekolah tertentu itu mudah dipahami, di tempat lain tidak mudah dipahami juga, belum tentu ya. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya uji coba. Nah, termasuk analisisnya tadi itu ya, dianalisis bagaimana, apakah ada soal yang mungkin ambigu, ada soal yang sulit dipahami, ada yang soal pilihan ganda tapi nggak ada jawabannya, atau bahkan betul semuanya. Nah, seperti itu perlu dicek. Yang ketujuh, memang perlu kalau bisa punya bank soal. Bank soal itu kumpulan soal ya, yang itu dibuat berseri gitu ya. Misalnya soal nomor 1 ya, misalnya tentang present tense misalnya ya. Nah, kemudian dibuat soal pertanyaan seperti tingkat kesulitannya misalnya pada C2 misalnya. Maka soal itu, satu nomor itu dibuat beberapa seri gitu, misalnya ada 5 seri gitu ya. Nah, misalnya totalnya ada katakan 30 soal, maka masing-masing nomor itu ada serinya masing-masing ya. Ada stoknya masing-masing. Yaitu nanti kalau dikumpulkan itu menjadi bank soal. Sehingga antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, antara satu kecamatan dan kecamatan yang lain, itu soalnya bisa wujudnya beda tetapi tingkat kesulitannya sama gitu ya. Nah, apalagi kalau nanti pakai sistem komputer ya. Computer assisted test gitu ya. Itu soalnya bisa betul-betul diacak. Misalnya bukan bersebelahan pakai tes komputer gitu, itu nomor 1 di peserta tes yang A dengan peserta tes yang satunya, walaupun bersebelahan sama-sama nomor 5 soalnya, itu munculnya bisa beda. Nah, itu gunanya diantaranya kalau kita punya bank soal. Nah, setelah itu semuanya sudah kita lakukan, misalnya sudah diuji coba, sudah dianalisis, ya. Kalau hanya untuk sekolah mungkin tidak perlu sampai ada bank soal ya. Kecuali nanti untuk dipakai tahun berikutnya itu mungkin supaya tidak sama dengan tahun sekarang, nah itu perlu bank soal gurunya itu. Nah, setelah itu selesai, ya sudah ditelaah, divalidasi, sudah dirakit, sudah diuji coba, kemudian sudah punya bank soal, ini sifatnya tergantung situasinya ya. Kalau bank soal yang ke-8 baru tes itu diberikan kepada siswa secara real gitu ya. Artinya sudah benar-benar tes yang sesungguhnya. Nah, tuh ya, jadilah dia soal tes. Yang ke-9 jangan lupa ada namanya scoring ya. Nah, jadi di dalam soal itu kan beragam ya jenisnya. Ada yang mungkin mengisi titik-titik, ada yang pilihan ganda, ada yang menjodohkan, yang matching gitu ya. Ada juga yang mungkin perlu open-ended questions ya, pertanyaan yang sifatnya itu siswa boleh menulis dengan pikirannya sendiri, tidak ada jawaban fix, tetapi kunci jawabannya ada, kira-kira seperti ini gitu ya. Nah, itulah kalau sudah seperti itu nanti baru menjadi soal yang kita anggap valid ya.
Walaupun masih ada lagi sebenarnya harus reliable, ada uji coba tentang konsistensi, kan, tentang uji beda dan sebagainya. Tapi itu nanti ya setelah mungkin setelah S1 gitu. Baik, nah sekarang kita akan masuk kepada syarat-syarat kisi-kisi yang baik gitu ya. Gimana cara membuat kisi-kisi soal yang baik? Yang pertama, soal itu harus mewakili isi kurikulum, ya, kemampuan yang akan diujikan. Jadi kalau untuk soal di sekolah itu kita harus mengacu pada kurikulum. Misalnya kurikulum 2013 Kurtilas ya, berbasis kompetensi dan sebagainya itu, ya. Kita harus ngecek ke sana, ya, KIKD-nya seperti apa, indikatornya seperti apa. Nah, itu mengacu ke sana. Jangan sampai lepas sama sekali. Nanti kalau lepas sama sekali nanti menjadi tidak nyambung dengan kurikulum. Yang diajarkan apa, yang diujikan apa gitu, lain gitu ya. Itu nggak nyambung. Atau kalau nggak di sekolah mungkin di kursusan gitu ya. Itu juga harus sesuai dengan kemampuan yang akan diujikan. Ya, misalnya kalau di kursusan ya kelas basic, levelnya basic begitu. Di situ apa? Oh, tensis misalnya, tentang present sama past tense gitu ya. Makanya diujikan ya tentang itu. Ya, jangan sampai nanti levelnya level basic tetapi diujikan yang untuk advance gitu. Tentu nggak cocok gitu ya. Jadi intinya harus mengacu kepada kurikulum ya. Kalau sekolah kurikulum dari pemerintah. Kalau di kursusan dan sebagainya itu tentu kursusan juga punya kurikulum sendiri. Yang itu juga harus diacu. Yang kedua, kisi-kisi yang baik itu komponen-komponennya rinci, jelas dan mudah dipahami. Ya. Jadi nanti ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, itu harus rinci, jelas dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Jadi kalau di kisi-kisi itu mestinya sudah ada juga ya keterangan tentang indikatornya apa, kemudian bentuk soal yang ditetapkan apa-apa. Tadi itu, apakah pilihan ganda atau misalnya pilihan menjodohkan atau mengisi titik-titik soal rumpang gitu ya, atau nanti sifatnya short answers misalnya gitu ya, jawaban singkat atau bahkan agak mengarah kepada esai, mungkin saja seperti itu. Nah, apa saja yang harus kita siapkan untuk membuat kisi-kisi soal ya, untuk mempermudah kita dalam membuat kisi-kisi. Pertama itu pakai ada namanya silabus ya, ya kurikulum tadi itu ya. Harus punya silabus yang harus disiapkan. Jadi Anda kalau akan membuat kisi-kisi untuk bahasa Inggris SMP berarti harus punya SMP kelas berapa, SMP kelas 8 ya harus punya kisi-kisi silabus, kisi-kisi harus punya kurikulum untuk bahasa Inggris kelas 8. Di situ ada silabusnya dan sebagainya ya. Kemudian juga kita harus punya namanya KKO, kata kerja operasional ya. Itu juga kita harus punya misalnya sebutkan ya, jelaskan, gambarkan ya kan, dan seterusnya seperti itu. Tentu ya kita juga harus punya materi pelajaran yang akan diujikan. Jadi kalau kita akan membuat kisi-kisi soal untuk anak SD, berarti kita harus punya materi pelajarannya ya. Apa buku yang dipakai oleh anak SD kelas 4 misalnya bahasa Inggris itu. Buka kayak gini ya. Sebisa mungkin soal itu juga tanda petik ada kemiripan dengan materi yang diajarkan gitu. Gambar-gambarnya mungkin jangan sama sekali baru, nanti siswanya bisa bingung gitu ya. Termasuk kalau tentu saja di SMP, SMA sama ya, buku apa yang dipakai oleh mereka. Mungkin materinya sama ya, silabusnya sama, tapi bisa saja bagaimana pelajaran dipelajari melalui buku, itu bukunya bisa tampilannya beda-beda gitu. Nah, supaya tidak membuat siswa kaget, itu sebaiknya kita melihat sehingga membuat soal itu juga yang kira-kira mirip dengan model-model yang ada di buku gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kaidah penulisan soal uraian? Kalau kita buat soal uraian seperti apa ya? Nah, pertama dari sisi materinya, materi soalnya ya. Yang pertama jadi kalau ini ya khusus soal uraian ya, ini untuk semua pelajaran saya kira, untuk semua bidang gitu ya. Kalau sekarang misalnya dari sisi materi, jadi ada materinya, nanti ada konstruksinya gitu ya.
Pertama materi, yang pertama soal harus sesuai dengan indikator. Seperti kita jelaskan tadi, kita harus melihat kurikulum, ya. Ini misalnya bisa mengekspresikan greetings misalnya kan, berarti nanti soalnya tentang greetings gitu ya. Kalau untuk anak apa namanya SD misalnya, dia bisa menyebutkan nama-nama hewan dalam bahasa Inggris ya, hewan piaraan misalnya. Nah, itu nanti soalnya juga tentang hewan piaraan gitu ya. Jangan sampai di indikatornya itu hewan piaraan, tapi pertanyaan tentang tumbuhan gitu. Itu jangan sampai ya. Nah, kemudian setiap pertanyaan harus diberikan batasan jawaban yang diharapkan. Nah, artinya apa? Kalau dia itu apa namanya soal uraian, harus jelas batasan jawaban diharapkan yang seperti apa. Ya, apakah jawaban singkat atau boleh panjang bahkan satu paragraf gitu ya. Kemudian yang diharapkan apa? Misalnya kalau sebutkan 5 misalnya, ya udah 5 itu ya harus jelas, jangan sampai beberapa ya, mention sums of gitu ya. Itu agak sulit bagi siswa ya. Lebih baik harus diberikan batasan berapa yang diharapkan. Misalnya mention at least five misalnya 5 animals that you have around your house misalnya seperti itu ya, that you have in your house misalnya begitu ya. Jadi disebutkan 5 apa? 5 hewan. 5 apa? 5 tumbuhan. Seperti itu misalnya ya. Atau misalnya ada soal cerita di situ ya, mentions 3 characters from the story misalnya seperti itu ya. Mentions 5 names of characters that you read from the story misalnya seperti itu ya, from the short story misalnya seperti itu. Jadi harus diberikan batasan yang diharapkan seperti apa gitu ya. Yang ketiga, materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran ya. Maksudnya ini pengukuran ya, materinya harus sesuai dengan tujuannya tadi itu. Ini mau mengukur apa ya? Apakah ini akan mengukur grammar, kemampuan reading, kemampuan speaking, kemampuan listening, ya kan? Mungkin saya seperti itu, ya. Kalau nanti misalnya materinya tentang grammar, ya pertanyaan harus tentang grammar, ya. Kalau materinya tentang reading, ya pertanyaan tentang reading, jangan dibalik-balik gitu ya. Itu. Apalagi kalau nanti suatu saat kan bisa saja Anda melakukan ujian. Jadi yang namanya soal itu tidak hanya yang tertulis ya, juga bisa soal praktek misalnya ya. Misalnya Anda akan menguji speaking siswa gitu. Ya kalau speaking ya mereka suruh ngomong gitu ya. Jangan sampai katanya ini speaking tetapi ujiannya tertulis gitu. Itu jadi aneh gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, materi yang ditanyakan harus sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. Itu tadi. Kalau kita sudah berpegang pada kurikulum, insya Allah aman itu ya. Jangan sampai ini anak SMP yang akan Anda uji, tapi soalnya untuk SMA. Jelas tidak cocok. Atau sebaliknya, ini untuk SMP kelas berapa ya, 8, tapi soalnya untuk SD kelas 5. Itu nggak cocok. Jadi harus disesuaikan. Ya, kalau di kursusan berarti harus sesuai dengan levelnya gitu ya. Atau basic ya, intermediate atau advance seperti itu. Itu dari sisi materinya. Ya. Yang kedua dari sisi konstruksinya. Bagaimana kita secara teknis menyusun menulis soal itu gitu ya. Pertama menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Jadi kalau ini karena soal uraian, maka kata tanyanya adalah kata tanya yang menuntut jawaban terurai. Misalnya apa? Jelaskan, ya, gambarkan, kemudian apa lagi ya? Berikan alasan Anda mengapa gitu ya, mengapa dan seterusnya gitu ya. Jadi jangan yes no question sekarang ini adalah
soal uraian ya. Yang kedua adalah ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Nah, petunjuk yang jelas ya, misalnya apakah petunjuknya itu misalnya ya harus ditentukan apakah ini tadi itu apakah uraian singkat, apakah uraian yang panjang ya. Kan kadang-kadang ada yang seperti itu, atau hanya sekedar menyebutkan saja ya, atau seperti apa gitu. Cara mengerjakan soalnya apakah langsung ditulis di kertas itu, ataukah harus misalnya di space berikutnya dan sebagainya. Intinya petunjuknya jelas ya, jangan sampai si siswa itu bingung mengerjakannya ya. Setiap soal harus ada, yang ketiga, setiap soal harus ada pedoman penskorannya ya. Saya sampaikan tadi itu, kalau misalnya soal itu ada beberapa bagian, yang paling atas mungkin bisa saja yes no question misalnya kan, yes no. Kalau yes itu mungkin yes no question misalnya karena dia dianggap bukan lebih mudah ya, cara menjawabnya itu lebih simpel begitu, mungkin gitu ya. Mungkin skornya setiap satu soal, satu jawaban betul itu skornya mungkin 2 gitu ya. Tapi nanti kalau mengisi titik-titik begitu, mungkin skornya setiap jawaban benar 3. Nanti kalau menjodohkan mungkin juga sama, 3 juga misalnya. Nanti kalau mengisi jawaban singkat mungkin 4 gitu ya. Nanti kalau soal uraian mungkin 5. Nah, ini yang uraian itu juga harus, nah disingkat terkait dengan soal uraian itu nanti harus jelas penskorannya. Ya, ini kalau benar ya, jawaban benar dan komplit misalnya skornya 5. Jawaban benar tapi tidak komplit misalnya disuruh menyebutkan 3 langkah hanya 2 langkah gitu ya. Nah, mungkin skornya mungkin 4 gitu ya. Misalnya jawaban salah semua, gimana skornya? Apakah 0 atau 1 misalnya seperti itu ya. Kemudian yang keempat, tabel, gambar, grafik, peta, ilustrasi, narasi atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas, terbaca dan berfungsi ya. Nah, pastikan kalau gambar itu tentang warna, maka harus soalnya berwarna ya. Kadang-kadang ada soal gitu ya, ini warna apa tapi gambarnya hitam semua gitu ya, karena fotokopinya fotokopi hitam putih gitu ya. Mungkin gurunya mencetaknya di filenya warnanya beragam tetapi tidak didukung oleh printernya untuk soal itu yang berwarna. Itu juga membingungkan gitu ya. Apalagi nanti ada yang kuning jadinya yang difotokopi jadi nggak jelas gitu ya. Kalau yang biru tua, yang hitam itu jelas gitu. Seperti itu misalnya. Kemudian grafik, kalau ada keterangan bisa di bawah grafik itu ada keterangan apa ya, misalnya kalau yang segitiga itu tanda apa, yang segi 4 tanda apa, itu juga harus jelas gitu ya, dan seterusnya. Jadi intinya harus terbaca dengan jelas dan berfungsi. Artinya jangan sampai kalau ada tabel, gambar dan sebagainya jangan sampai tidak terbaca. Nah, ini yang namanya validitas tampang ya, face validity. Jadi secara tampang pun soal itu harus enak dibaca ya, dan juga mudah dibaca dengan jelas gitu. Nah, itu kira-kira tentang penulisan soal uraian untuk materi dan konstruksi. Masih ada satu lagi dari sisi bahasanya ya. Nah, pertama rumusan kalimat soal harus komunikatif. Jadi membuat soal itu harus komunikatif, mudah dipahami ya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris berarti menggunakan tata bahasa Inggris yang benar gitu ya. Kalau misalnya kata tanya, setelah kata tanya rata-rata auxiliary gitu ya. What are, what is, ya, who are, who is. Misalnya jangan boleh who atau what you buy, misalnya begitu. What she buys, itu kan salah gitu ya. Misalnya what does he buy, seperti itu. Jadi dari sisi tata bahasa juga harus benar gitu ya. Jangan sampai kita akan menguji siswa tetapi bahasa kita sendiri itu tidak karu-karuan gitu, nanti malah tidak bagus tentu saja. Maka tadi itu perlu yang namanya validasi ya, tanya dulu, dikonsultasikan, diskusikan sesama guru kalau itu guru, kalau mahasiswa sesama mahasiswa paling tidak, setelah itu dikonsultasikan kepada dosen untuk mencermati baik
dari sisi materi, sisi bahasa dan sebagainya ya. Yang ketiga, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Jadi kalau memberikan soal itu dari sisi bahasa ya harus jelas ini maksudnya apa ya. Disuruh menyebutkan berapa ya. Itu misalnya tadi itu sebutkan beberapa. Kalau beberapa itu enggak jelas ya. Beberapa itu bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 10 dan seterusnya. Harus jelas gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau yang bersifat tabu ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ya jangan menggunakan kata-kata yang terlalu slang gitu ya, terlalu pasaran, apalagi kata-kata yang bersifat tidak sopan misalnya ya, seperti itu. Ya walaupun dalam bahasa Inggris saya kira tetap ada etika dalam berbahasa gitu ya. Kalau bahasa Indonesia tentu apalagi kita pakai budaya timur itu tentu sangat banyak hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan tabu atau tidaknya sebuah kata atau bahasa gitu ya. Kemudian yang kelima, tidak mengandung kata atau ungkapan yang menyinggung perasaan peserta didik misalnya ya. Ya ini masalah ras juga, masalah apa itu suku ya, kemudian warna kulit dan sebagainya. Ya misalnya jangan digambarkan si Badu misalnya kulitnya hitam dan rambutnya apa gitu ya, keriting misalnya gitu ya. Dia anaknya. Nah, kalau kemudian penjelasannya itu positif, orang senang-senang saja. Tapi kalau setelah itu negatif, dianggap orang yang anak yang nakal, anak yang tidak sopan, nah nanti itu mengandung apa namanya itu menyinggung perasaan peserta didik yang nanti juga kurang bagus gitu ya. Jadi dihindari kata-kata atau kalimat yang mengandung makna yang menyinggung perasaan begitu ya. Nah, itu tentang apa namanya tadi itu kalau soal uraian ya. Sekarang bagaimana kalau soal pilihan ganda ya. Misalnya satu soal pilihannya A B C D misalnya seperti itu ya. Itu namanya pilihan ganda. Termasuk nanti ada kaitannya dengan kalau menjodohkan ya. Yang pertama materi, dari si materi, sebentar. Soal harus sesuai dengan indikator, sama dengan uraian tadi, itu juga harus sesuai dengan indikator. Nah, kalau pilihan ganda, dia kan ada berapa pilihan. Itu di dalam pilihan harus ada pengecohnya. Ya, jangan sampai tidak ada pengecoh. Maksudnya pengecoh begini ya, supaya siswa itu betul-betul berpikir, bisa membedakan, kita satu bisa membedakan mana anak yang betul-betul tahu dengan yang tidak tahu. Itu misalnya kalau dalam contoh tertentu ya, misalnya yang mudah dipahami, misalnya siapa nama Presiden Republik Indonesia yang pertama misalnya ya, Presiden yang pertama Republik Indonesia gitu. Ya, itu harus ada pengecohnya, jangan sampai tidak ada. Kalau ada pengecoh misalnya satu Insinyur Soekarno, yang kedua Soeharto gitu ya. Yang ketiga Habibie, yang keempat misalnya yang D itu misalnya Megawati misalnya begitu. Itu kan kalau presiden pertama mungkin terlalu mudah ya, presiden kedua misalnya begitu ya. Nah, itu kalau ada di situ nama Soeharto, Soekarno, Habibie, Megawati. Nah, jawabannya kan Soeharto nih. Nah, tetapi yang Soekarno, yang Habibie, yang Megawati itu menjadi pengecoh namanya itu ya. Karena membuat siswa betul-betul berpikir siapa ya gitu. Jangan sampai pertanyaannya siapa Presiden Republik Indonesia gitu yang kedua. Yang A misalnya Ronald Reagan, yang B Soeharto, yang C Lee Kuan Yew, yang D Guterres gitu ya. Wah, itu kan nyaris tidak berfungsi itu pilihan yang lain. Oh, jelas itu Presiden Indonesia, masa namanya misalnya Lee Kuan Yew kan nggak mungkin, apalagi Ronald Reagan gitu ya. Jelas bukan orang Indonesia itu namanya itu, ya, sehingga itu dianggap tidak ada pengecohnya gitu. Ya, misalnya sudah jelas misalnya ya, sebutkan ibu kota Malaysia misalnya. Nah, kan jelas Kuala Lumpur gitu ya. Nah, pilihannya itu yang kota-kota yang ada di Malaysia juga, misalnya Johor gitu ya. Kemudian mana lagi misalnya Terengganu, kemudian
boleh satu diisi dengan misalnya Jakarta, misalnya begitu. Tetapi kalau pilihannya itu hanya satu, yang A misalnya ditanya ibu kota Malaysia, yang A misalnya Surabaya, B misalnya Semarang, C Kuala Lumpur, D Solo. Nah, itu namanya tidak ada pengecohnya. Wong jelas itu. Solo itu di Indonesia, Semarang itu di Indonesia, Solo Indonesia. Ya, walaupun dia nggak tahu Kuala Lumpur, ya mesti dia akan milih Kuala Lumpur gitu. Itu artinya pengecoh tidak berfungsi, maka harus berfungsi gitu ya. Kemudian di dalam soal bilangan itu harus terdapat satu jawaban yang benar gitu ya. Karena kalau tidak ada jawaban yang benar nanti bingung juga siswanya, ini yang mana ya? Kayak tadi itu misalnya sebutkan ibu kota Malaysia gitu ya. Ternyata pilihannya itu apa namanya Surabaya, Solo, Semarang, misalnya kemudian Banjarmasin gitu, nggak ada yang benar. Wah ini salah soal gitu ya, jangan sampai seperti itu. Atau dalam bahasa Inggris misalnya what titik-titik your name gitu ya, misalnya jawabannya what, jawabannya itu John, Rudy, misalnya kan mestinya isinya is gitu ya, misalnya go, kemudian malah nama tempat misalnya Jakarta, bingung nanti. Maka pastikan ada satu jawaban yang benar gitu ya. Nah, jangan sampai ada apa namanya tidak ada sama sekali jawaban yang benar gitu. Atau bahkan benar semua, jangan sampai nanti bingung juga siswanya gitu. Nah, pastikan ada satu jawaban yang benar itu ya. Nah, itu dari sisi materi. Dari sisi konstruksi ya, yang pertama pokok soal jelas dan tegas. Jadi pertanyaannya itu jelas dia mau nanya apa gitu ya. Pertanyaannya itu mau apa namanya ditanyakan apa gitu ya. Yang kedua pokok soal hanya pernyataan yang diperlukan saja. Jadi kalau bikin soal tidak usah kemana-mana, jangan terlalu apa namanya ya panjang lebar gitu. Udah langsung pada pokok pertanyaannya apa gitu. Yang ketiga pokok soal jangan memberi petunjuk ke jawaban yang benar gitu ya. Ya kayak tadi itu sudah diarah-arahkan gitu ya. Sudah jelas Malaysia gitu. Kuala Lumpur gitu ya. Nanti apalagi kata Kuala Lumpur itu ada beberapa misalnya ada beberapa kota di Malaysia misalnya ya. Di antaranya Kuala Lumpur, Johor, Perla apa nama lagi ya, Terengganu misalnya seperti itu ya, disebutkan di situ. Nah, di antara kota-kota tersebut manakah yang merupakan ibu kota Malaysia, gitu kan? Nah, di situ pilihannya tadi itu misalnya Sydney gitu ya, Washington, Kuala Lumpur, kemudian Jakarta gitu. Nah, itu kan sudah mengarahkan soal tadi kan apa? Ada kota-kota di Malaysia ini gitu. Itu juga kurang benar gitu. Nah, tidak boleh terdapat arti ganda ya. Jadi jangan sampai bias gitu dan ambigu ya. Ini ditanyakan apa? Alasannya atau penyebabnya harus jelas gitu ya. Dia jangan sampai ada arti ganda di situ gitu ya. Misalnya kalau di dalam bahasa Inggris misalnya di situ apa yang ditanyakan? Apakah misalnya tentang to be-nya atau tentang verb-nya atau apanya gitu ya. Nah, yang kelima, jawaban harus logis dan homogeni ya. Logis itu artinya ya jangan sampai tidak logis lah gitu ya. Jawabannya kok begitu dikasih pilihan ditanyakan misalnya alasan kok jawabannya itu pilihannya kok tentang tidak ada yang tentang alasan, malah deskriptif semua gitu ya. Dan kemudian homogeni. Homogeni itu artinya ya tidak apa ya, dia itu satu jenis saja gitu ya, tidak satu soal menyatakan beberapa hal gitu, tetapi harus satu hal saja gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi ya, ada berapa lagi tentang konstruksi ini ya. Nah, ini juga penting, panjang jawaban harus relatif sama. Ya, jadi kalau misalnya A, B, C, D, E begitu, ya
jawabannya panjangnya relatif sama. Ya kalau satu baris semua gitu. Jangan sampai yang benar nanti yang 2 baris gitu. Sehingga ada orang yang tidak paham pun dengan soalnya begitu pertanyaannya dia bisa menjawab dengan benar. Karena apa? Kuncinya pokoknya caranya pilihlah jawaban yang paling panjang gitu. Nah, itu jadi nggak usah mikir jadinya ya. Nah, jadi jawabannya dibuat relatif sama gitu ya. Kemudian tidak boleh mengandung pernyataan semua benar maupun semua salah. Bisa sampaikan tadi itu ya. Jangan sampai semuanya benar, semua salah, nanti milihnya bingung gitu ya. Jawaban berbentuk angka dan waktu harus disusun secara berurutan. Ya, misalnya kalau ya ini kalau misalnya soal matematika gitu ya, misalnya ada jawaban A B C D misalnya, ada kalau ada jawaban 2, ada 5, kemudian ada 4, ada 8 gitu ya. Itu dibuat urut 2, 4, 5, 8. Misalnya seperti itu ya. Gambar, grafik, tabel, narasi harus berfungsi dengan jelas. Bisa jelaskan tadi ya. Pokok soal tidak boleh mengandung kata yang mengungkapkan ketidakpastian, ya harus jelas, dan buktir soal jangan bergantung pada jawaban sebelumnya. Jadi kalau bisa jawaban nomor 2 jangan tergantung pada soal nomor 1. Karena kalau begitu nanti kalau dia nggak bisa jawab nomor 1, nomor 2 nggak bisa jawab dia. Nah, apalagi sampai 3, jawaban nomor 3 tergantung nomor 2. Wah, nanti siswanya bisa kesulitan betul itu ya, bisa 1, 2, 3 salah semuanya gitu. Nah, kalau bisa soal itu 1 itu berdiri sendiri, 2 itu juga berdiri sendiri, tidak tergantung pada soal nomor sebelumnya. Ya, seperti itu. Yang K, butir soal jangan bergantung. Ini sudah ya, yang tadi itu. Kemudian dari sisi bahasa seperti tadi sesuai dengan EYD, kalau bahasa Inggris ya sesuai dengan tata bahasa Inggris ya, bahasa harus komunikatif. Nah, letakkan kata pada pokok soal. Artinya jangan sampai jangan sampai pertanyaan itu nggak jelas ya, karena pokok pertanyaannya itu ada di bagian mana gitu ya. Biasanya ada di bagian akhir ya. Jadi misalnya apa yang Anda ketahui dan sebagainya. Jangan taruh di depan, ya di bagian akhir yang dekat kepada pilihan-pilihan. Nah, itu ya kira-kira tentang bagaimana cara kita membuat soal, kisi-kisi soal, termasuk ini sudah masuk kepada penyusunan soalnya seperti apa secara teknis gitu ya. Nah, ini saya sedikit akan share ya tentang mungkin salah satu contoh ya, ada nggak di sini? Contoh kisi-kisi yang pernah dibuat oleh guru. Nah, seperti ini ya kira-kira. Nah, ini ya. Ya, yang ini saya kira. Ya, kisi-kisinya di sini ada standar kompetensi, ini diambil dari kurikulum ya. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah, ini ada indikator soal ya, ada indikator soalnya. Kita berikan sedikit ini. Oh, sorry. Nah, seperti ini ya. Misalnya ini SK-nya, ini SKKD ya, memahami makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal sederhana untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ini untuk SMP kelas 8B ya, dibuat oleh guru SMP Muhammadiyah 2 Depok ya. Indikatornya, indikator soalnya siswa dapat menggunakan modal auxiliaries, kata kerja modal yang tepat dalam asking for things gitu ya. Nah, kemudian materi pokoknya adalah ini, dialog singkat transaksional, money asking and giving things. Nah, nomor soalnya 1. Ini mestinya ada lagi di sini ya, bentuk soalnya seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, mahasiswa bisa mencari contoh yang lain yang bisa melengkapi dari contoh yang ada di sini ya. Jadi ada nomor soal. Misalnya ini mestinya ada bentuk soalnya apa gitu. Apakah tadi itu pilihan ganda atau menjodohkan atau soal uraian dan sebagainya ya. Ini seperti ini, saya kira di internet banyak Anda bisa ambil contoh yang Anda anggap bisa menjelaskan dengan baik begitu ya. Ini salah satu contoh saya kira ya bagus juga untuk menjadi referensi kita. Nanti tinggal kalau ada yang sekiranya Anda masih butuhkan bisa cari di sumber-sumber yang lain. Baik, saya kira itu ya untuk materi tentang
kisi-kisi soal. Nah, setelah ini Anda nanti akan praktek bagaimana membuat soal untuk misalnya reading, speaking, listening, writing, dan seterusnya ya. Walaupun di sekolah sekarang tidak dibagi seperti itu, tetapi prinsipnya dasarnya sama, harus berangkat dari ranah tadi itu, reading, writing, speaking, listening, dan sebagainya. Saya kira begitu. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.